Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar, NIM saya 2892050560. Saya dari Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melakukan ujian tengah semester Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian strategi operasional. Perancangan suatu barang dan jasa, kualitas perancangan, proses pembelian, lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, perjadwalan, serta pemeliharaan yang ditetapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visi suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misi tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Strategis rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Mengidentifikasikan misi dan strategis. Yang pertama, misi rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi. 2. Misi latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misi Circle K memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. American Red Cross meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. 3. Tugas manajer operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. 4. Strategi rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. 5. Secara konstitusional, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi, yang artinya berbeda lebih baik, biaya sama dengan lebih murah, atau disebutkan kualitas standar. Fokus, delivery lebih cepat. Diferensiasi cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerima sebagai nilai tambah. Lowcase mencapai nilai maksimum sebagai yang diinginkan pelanggan, artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui kebutuhan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batas mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hubungan bisnis, corporation dan manufacturing. Bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Corporation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Manufacturing adalah unit terkecil dari corporation memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha menginformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Yang pertama,
efisien biaya. Yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. 4, menarik pasar baru perusahaan yang wilayah. Yang kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Yang keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama, bisnis internasional atau disebut dengan international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada pelanggan atau investasi internasional, contoh Harley Davidson. Yang kedua, perusahaan tradisional disebut dengan traditional corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak yang dalam bisnis internasional yang nama pengelolanya di tiap negara secara independen, contohnya seperti Nestle. Yang ketiga, perusahaan multinasional atau disebut dengan multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Boys Shop. Yang keempat, organisasi global atau disebut dengan global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contohnya seperti Hermes. Pertimbangan utama mencapai operasi global. Yang pertama, desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di setiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk, terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, dan sebagainya. Yang ketiga, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.